Halo semuanya, selamat hari Senin dan kembali lagi bertemu dengan saya Ryan Filbert. Dan kalau sudah hari Senin kita akan kembali belajar mengenai trading forex. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu trading dengan hanya menggunakan satu indikator. Ini adalah rentetan seri belajar forex bersama dengan Octa.id dan juga dengan RF Channel bersama dengan saya. Jadi bila Anda baru saja menonton video ini sudah sampai di dari minggu keempat dari bulan November, dan kita sedang belajar di bagian Advanced Trading Strategy, di mana pada minggu sebelumnya kita telah membahas bagian-bagian apa yang harus Anda pahami bila Anda ingin sampai dengan Advanced Trading. Dan bila Anda adalah seorang pemula, maka sebenarnya Anda harus tonton video mengenai forex yang ada di hari Senin. Setiap hari Senin ada di RF Channel bersama saya dan juga Octa.id, salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan resmi di Indonesia mengenai trading perdagangan forex dan komoditi. Bila Anda belum memiliki akun pada rekening untuk melakukan transaksi forex, maka Anda bisa membuka di Octa.id. Selain Anda bisa mengikuti real trading dengan modal $100, dan Anda juga bisa membuka virtual account, di mana virtual account ataupun paper trading, biasa disebut dengan paper trading, ini memungkinkan Anda melakukan percobaan untuk belajar trading tanpa resiko, karena kalau misalnya loss pun tidak ditagih duitnya, karena ini namanya juga paper. Dan yang menarik adalah bila Anda trading pada derivatif seperti forex dan juga komoditi, maka apa yang Anda lakukan selama Anda virtual trading itu sama seperti Anda memiliki akun real dengan Anda injek dengan uang Anda. Oke, kita akan mulai pada video kali ini. Bila Anda belum add WhatsApp saya di 0895 07080789 agar saya bisa informasikan, karena dalam waktu dekat Octa.id juga akan melakukan live webinar bersama dengan saya dan tim, dan juga akan memiliki satu grup khusus untuk belajar trading forex. Semoga Anda bila ingin mau belajar ini bisa membantu Anda. Maka silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 07080789. Trading dengan satu indikator. Indikator apa yang menjadi pilihan saya? Di Advanced Trading kali ini, masih di Advanced Trading, di mana Advanced Trading sudah bagian kedua. Kita kali ini akan belajar bagaimana menganalisa dengan hanya menggunakan satu indikator. Di mana pada sebelumnya kita lebih banyak manual pada intermediate, di mana kita harus menentukan sendiri bagaimana cara yang melihat pembalikan arah dan lain sebagainya. Tapi kita di bagian kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan dengan sedikit otomatisasi. Kenapa? Karena Advanced Trading itu sudah banyak menggunakan indikator-indikator terapan. Dan kesalahan umum bagi Anda yang baru belajar trading forex adalah Anda justru depends kepada indikator ini, di mana Anda tidak mengerti konsep bagaimana caranya lot bekerja, bagaimana margin bekerja, bagaimana leverage bekerja, bagaimana contract size bekerja. Itu ada di basic. Sedangkan di bagian intermediate, Anda diminta untuk bisa mengerti setidak-tidaknya bagaimana harga bergerak dan bagaimana menentukan harga tertinggi dan terendah. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menggunakan otomatisasi terlebih dahulu. Nah, tapi di advanced trading, karena kita sudah lebih maju lagi, maka dimungkinkan kita menggunakan indikator terapan. Dan indikator terapan yang kita gunakan pada kali ini hanya satu, yaitu MACD histogram. Pertanyaannya adalah, bagaimana setup-nya untuk MACD histogram? MACD histogram, cara setup-nya sangat mudah. Ini saya play untuk Anda. Anda buka, lalu indikator, lalu Anda pilih ke indikator, lalu Anda pilih di bagian osilator, maka Anda klik MACD dan gunakan defaultnya saja dan oke, maka akan muncul seperti yang ada di layar Anda. Jadi semula harga dan volume saja, mungkin ada volume atau tidak. Lalu setelah itu adalah dengan Anda setup indikator ini, maka MACD histogram ada di bagian bawah. Dan berapa angka setelannya, maka kalau menurut saya silakan Anda menggunakan yang default saja. Dan bentuknya MACD histogram ini berbentuk seperti garis-garis, dan juga ada satu garis, bahkan ada yang dua garis. Memang ini adalah case by case ya, tidak selalu bisa sama dengan satu tempat yang lain. Karena saya tidak menggunakan perpotongan dari dua garis ini, maka saya tidak menggunakannya di video kali ini. Penjelasan mengenai MACD histogram. MACD adalah Moving Average Convergence Divergence.
Jadi singkatannya ditemukan sekitar tahun 1960, 1970, ada yang mengatakan di awal tahun 1960 atau ada yang mengatakan pada tahun 1970. Nggak ada pentingnya juga, pentingin dasar kita pakai ya. Jadi ditemukan oleh orang yang bernama Jared Appel, kalau saya salah mengatakan saya mohon maaf gitu ya. Dan fungsinya yang penting, jadi setelah Anda tadi men-setup, maka ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan identifikasi terhadap tren. Ada yang mengatakan bahwa dengan melihat trennya adalah dengan cara ketika barnya berada di atas 0 garisnya, maka kita katakan sebagai uptrend. Sedangkan kapan downtrend, maka ketika bar di bawah 0 maka disebut dengan fase downtrend. Histogram membentuk anak tangga naik adalah uptrend. Ini tambahan ya. Histogram membentuk anak tangga turun melebar adalah downtrend. Jadi kalau dia naik makin tinggi maka disebut dengan uptrend. Tapi ketika dia mengecil dan habis itu membesarnya ke bawah dan dia di bawah 0, maka itulah disebut dengan downtrend. Nah, kira-kira ini adalah penjelasan dari uptrend dan downtrend. Di bagian kiri daripada layar Anda melihat harga sedang turun dan membesar histogramnya. Ini yang adalah 0, garis ini, maka ini disebut dengan downtrend. Maka ketika ini di atas daripada 0, maka ini adalah disebut dengan kondisi uptrend. Dan sama-sama kondisinya membesar. Jadi kalau misalnya membesar dan naik, maka uptrend, membesar dan turun di bawah 0, maka disebut dengan downtrend. Lalu, ada kondisi yang disebut kehilangan tenaga naik atau turun. Mungkin yang disebut dengan jenuh beli dan jenuh jual. Nah, biasanya dapat kita lihat ketika ada areal yang disebut dengan support sedang turun. Dan ketika mulai naik, tapi juga flat secara histogram cenderung mengecil, ketika dia habis besar dan dia mulai mengecil, inilah disebut dengan kehilangan tenaga untuk turun lebih dalam lagi. Berarti ketika kondisinya terbalik, ketika histogramnya juga mulai flat dalam keadaan tangga naik dan harga juga cenderung tertahan pada area resisten, maka itu disebut dengan kondisi jenuh mau naik lagi atau disebut dengan kondisi jenuh beli. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat sebagai uptrend dan downtrend. Cara pertama. Cara kedua adalah ketika histogramnya dari membesar turun dan mengecil, tapi harganya tidak cenderung turun lebih jauh lagi, ya. Ini berarti kondisi yang rawan untuk rebound. Terbaliknya juga, ketika histogramnya sedang naik dan ternyata tidak bisa melewati daripada resisten titik tertinggi, maka kembali mulai turun, maka itu disebut dengan kondisi jenuh beli. Dia sudah tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Mau rehat, mau turun. Seperti itu. Nah, pada kondisi penjelasan itu, pertanyaannya kembali, strategi apa yang bisa saya terapkan? Ini adalah just the idea. Bila Anda bertanya nanti kepada orang lain, mungkin penggunaan MACD histogram akan menjadi berbeda. Karena setiap orang bisa menggunakan indikator yang sama, tapi dengan implementasi yang tidak sama. Swing strategy yang pertama. Kita bisa melakukan buy at support ketika terjadi dua histogram yang membentuk anak tangga naik. Ini anak tangga naik dong. Ya, ini titik tertinggi dan titik tertingginya kan anak tangga naik. Jadi kita view-nya ketika kita mendapati anak tangga seperti ini, view-nya adalah buy on support. Jadi di mana buy on support atau buy on low-nya, tentunya Anda bisa tarik nih dari sini ke sini, ya. Jadi Anda cari nih dalam kisaran dua histogram yang bentuk anak tangga naik ini, kapan pernah berada dalam areal support kita, maka kita bisa buy on support. Bisa disebut dengan buy on low. Entah pada penurunan kedua, ketiga, keempat, selama histogramnya masih membentuk anak tangga, bisa saja ini juga masih anak tangga selanjutnya ya, dan tidak tahu apakah ada anak tangga selanjutnya, maka selama 1, 2, dan 3 terjadi naik, maka semua areal buy supportnya adalah bagian dari buy on support atau buy on low. Inilah swing strategy. Nah, ini juga swing strategy. Kita bisa melakukan short. Ini terbalik. Kalau tadi sudut pandangnya adalah buy on support. Nah, kalau misalnya ternyata kondisi histogramnya justru membentuk anak tangga turun, padahal kan ini masih di atas 0 ya, misalnya. Ternyata membentuk anak tangga turun seperti gambar ini, maka ini kondisinya jadi sell on strength. Menjual pada resisten. Atau ketika Anda tidak punya posisi, Anda bisa melakukan short sell. Jual dulu, beli kemudian hari. Bila histogramnya membentuk anak tangga mulai turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena ngambil dari konsep pertama. Ketika berbentuk flat, maka yang terjadi adalah mungkin berbalik arah.
Sama, ketika histogramnya 2 biji, tapi ternyata membentuk tren yang tidak lebih kuat dari tren sebelumnya, maka kita dapat katakan sebagai kondisi rawan untuk turun. Makanya view kita adalah short strategy. Oke? Nah, ini mungkin harus Anda catat biar Anda bisa mengerti, karena mungkin Anda belum mengikuti video-video bersama saya dan Okta ID dari beberapa bulan sebelumnya. Ini adalah sudah video ke 20. Jadi otomatis Anda harus bisa memahami bahwa dalam melakukan beli dan jual di pasar forex, kita sebenarnya bisa mengambil banyak strategi. Kenapa? Karena kita bisa mengambil untung ketika pasar naik, dan kita juga bisa mengambil untung ketika pasar turun. Berbeda dengan pasar saham. Ketika pasar saham Anda hanya memiliki opsi untuk membeli murah dan menjual mahal, dan tidak semua orang dimungkinkan menjual mahal baru membeli murah, itu disebut dengan short di pasar modal. Di pasar forex juga, tapi tidak terbuka untuk umum, maka tentu pilihan strateginya menjadi terbuka sangat banyak di forex. Oke, kita lanjut. Ada juga selain swing strategy, maka ada namanya breakout strategy. Breakout strategy adalah long membeli saat histogram mengecil menuju 0 dan melewatinya. Oke, jadi ketika pasar turun kan tentunya ini histogramnya besar ya. Ini kan naik ya. Nah, ketika mulai naik dan mulai muncul angka 0, itu dan melewati resisten. Ini kan adalah resisten ya. Ini kan adalah support, berarti otomatis ini adalah resist, dan kita jebol ke atas. Nih, posisinya bisa beli di sini. Maka yang menjadi view kita adalah buy on breakout. Ini adalah garis breakoutnya. Kita mengatakan seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Ini view-nya bukan lagi swing strategy, di mana setiap ayunannya justru menjadi titik beli dan jual. Di sini justru ketika garis ini ditembus, maka baru diambil keputusan. Makanya disebut dengan breakout strategy. Breakout strategy di mana kita bisa buy atau long saat histogramnya mengecil menuju 0 dan ada resisten yang ditembus ke atas. Maka itu long strategy. Oke. Sedangkan short strategy adalah ini short strategy untuk breakout, short sell ketika histogram di atas 0 mengecil dan menembus batas 0. Jadi histogramnya mengecil, lalu dia tembus di bawah daripada nilai 0. Di contoh di sini, ini yang naik tadi. Nah, ini dia. Ini adalah garisnya, ini adalah garis supportnya, dan ternyata ini juga masih satu inline dengan garis sebelumnya. Maka ketika turun ke bawah dan tembus, maka ini adalah disebut dengan shortnya, sell atau short. Maka ini dia tembus. Ini kan ada terlihat sekali ya. Jadi Anda bisa beli di posisinya di sini sudah, ini belum bisa. Tapi kalau dia tembus, ini mungkin lebih tepatnya untuk tembus. Maka Anda bisa bisa sell di sini. Tujuannya apa? Ini breakout. Pemain breakout. Beda dengan yang namanya swing strategy. Kalau swing strategy selalu swingnya yang diambil, ini adalah abnormalnya yang diambil. Seperti itu. Tentunya tidak bisa membicarakan strategi masuk tanpa berpikir strategi kita bisa gagal. Ini penting sekali. Sehingga kita perlu risk management. Breakout strategi yang fail, contohnya. Jadi ini apa yang harus Anda lakukan? Sebelum kita lanjutkan gambarnya, saya mau bertanya, apa yang Anda harus lakukan kalau melihat gambar ini? Seolah-olah ini kita bisa melakukan breakout ke bawah. Kenapa? Karena sepertinya ini akan tertembus ke bawah dengan sudah mendekati 0. Berarti ketika dia muncul satu garis di bawah histogramnya, maka secara otomatis kita bisa sell dong. Dan apalagi kalau dia tembus ke bawah sini dong. Oke. Ternyata justru nggak bisa turun, malah dia mantul naik. Oke. Ini malah mantul naik, muncul satu di atas, ya kan, muncul satu di bawah tapi langsung muncul satu di atas. Ya, ini berarti adalah suatu kesalahan. Apakah signal fail? Yes, oke. Ketika salah akan menjadi signal fail semua, betul. Tapi kita tetap harus ada risk management. Apa risk manajemennya? Risk manajemennya adalah bila buy on breakout. Ini kita ngomong buy on breakout, maka ketika Anda melakukan sell on breakdown juga, maka ya strateginya tinggal terbalik ya cara bacanya. Stop lossnya adalah ketika support terdekat dari nilai buy ditembus ke bawah. Ini kan ketika lagi naik nih ceritanya. Kalau tadi kan kita mau sell short ya. Tapi ini adalah kita mau naik, kita buy. Ketika kita sudah buy dan ternyata support terdekat dari nilai buy ditembus ke bawah, itu artinya Anda salah. Anda harus check out. Atau histogramnya tidak muncul naik ke atas. Harapannya kan kalau dari mengecil muncul satu di atas 0 kayak gini, harapan selanjutnya pasti di sini dong.
ternyata malah justru turun ke bawah, ini adalah strateginya salah. Berarti sinyal yang tadi fail. Maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus check out. Check out apa? Rugi. Ya seperti itu ya. Jadi ini adalah risk management pertama. Bila buy on breakout dan exitnya fail, maka Anda harus stop loss. Stop lossnya adalah bila support terakhir ditembus. Misalnya support terakhir nih, misalnya Anda ada satu tarikan garis ini. Shred, ditembus shred ke bawah. Atau yang ini nih, diambil yang ini nih. Shred ke bawah dan muncul ke bawah ya. Berarti sudah 2 sinyal, Anda mesti check out. Seperti itu. Selanjutnya, risk management untuk yang swing trading tadi. Swing entry gagal bila support tempat Anda membeli ketika histogram membentuk anak tangga naik, justru malah tembus ke bawah. Kan Anda kan melihat bahwa ini 2 kali naik nih. Tentunya kan ketika 2 kali naik, berarti sudut pandang Anda adalah buy on support kan. Nah, Anda misalnya sudah beli di sini, harapan Anda sebenarnya dia membentuk histogram lebih tinggi daripada 2 histogram ini dong. Ternyata tidak. Justru malah tembus ke bawah. Berarti support terakhir yang tembus ini adalah batas stop loss Anda. Oke? Oh, ya, advance trading strategy otomatis akan lebih sulit. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung, please pelan-pelan dan dicatat dan digambar saja. Saya juga orang yang manual, bahkan saya juga belajar nih, lagi belajar. Lihat, saya orang manual, saya selalu mencatat. Saya selalu belajar karena saya tahu saya orang yang sangat bodoh. Makanya saya belajar, saya mencatat. Please, kalau Anda sedang belajar dari orang lain, silahkan catat. Dan saya selalu menganggap diri saya selalu lebih bodoh dari orang lain, sehingga saya mau belajar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Anda terus menyaksikan video-video yang dibuat di RF Channel. Dan tentunya video ini persembahan dari RF Channel bersama dengan Okta.id. Bila Anda belum memiliki akun untuk trading forex, Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi regulator di Indonesia. Jadi silakan Anda buka akun sekarang juga. Ingat, Okta.id, OCTA.id. Anda selain bisa membuka real account yang dimulai dengan $100 deposit pertamanya, tapi Anda juga bisa memiliki virtual akun di mana virtual trading ini sama persis bila Anda nantinya menggunakan uang beneran. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.